Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam warga Adirekta dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Kali ini kita akan ngebahas analisis laporan keuangan terkait analisis untuk laporan keuangan Pemda. Check it out. Oke, kali ini kita ngebahas alat analisis ya teman-teman. Jadi ini benar-benar penting di UAS, apalagi di ESA itu sering keluar untuk analisis laporan keuangannya karena ada analisis horizontal vertikal, terus komponennya maupun rasio-rasionya yang ada di LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama terkait membandingkan antara komponen dan antar laporan keuangan, yaitu nanti ada 6 subpokok bahasan, ada analisis horizontal dan vertikal, terus nanti ada perubahan laporan keuangan, ada per komponen laporan keuangan, ada analisis tren, ada analisis sumber dana dan penggunaannya, serta ada analisis ketaatan atau compliance of analysis. Oke, check it out. Kita mulai dari yang membandingkan antar komponen dan antar laporan keuangan. Di dalam yang pertama, di dalam perbandingan komponen antar laporan keuangan itu ada istilah horizontal dan vertikal. Apa sih perbedaannya? Jadi gini teman-teman, analisis horizontal kan ini kita ngebahas laporan keuangan di pemerintah daerah, yang mana kita biasanya itu fokusnya itu ke analisis laporan keuangan yang private atau swasta atau perusahaan-perusahaan terbuka PT lah atau apa kan itu ya. Tapi sekarang kita ranahnya itu ranah ke pemerintah teman-teman. Nah ini agak unik nih dan agak kayaknya menarik karena ini relevan dengan apa yang kita tuju suatu saat nanti di masa depan. Nah, ada yang namanya analisis horizontal. Apa itu analisis horizontal? Jadi, analisis horizontal adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan komponen antar laporan keuangan. Ini sama kayak di analisis laporan keuangan swasta, yang mana kita juga membandingkan bisa dari perusahaan sejenis peer-to-peer industri atau bisa dengan laporan keuangan di satu perusahaan tersebut. Nah ini juga sama, di analisis horizontal tuh kayak gitu. Jadi bisa dengan daerah lainnya, ini sama kayak peer-to-peer ya. Jadi daerah lainnya dan juga antar periode. Jadi bisa satu, misal kalau Pemdanya Pemda Banten, katakanlah gitu ya. Banten itu berarti kita analisis per periodenya dari 2015 dan 2016. Apa aja sih yang meningkat, apa aja sih yang nggak naik, kayak gitu. Nah itu di horizontalnya. Nah, terus ini ada contohnya, yaitu horizontal yang mana ada antar tahun dan ada antar daerah. Kalau antar tahun, ya kita cuma perbandingan antara tahun 2015 dan 2016. Gimana sih pendapatan Tangselnya, terus gimana sih pendapatan asli daerah Tangsel, terus dana perimbangan Tangsel tuh kayak gimana, kenaikannya berapa, turunannya berapa, itu kita lihatnya antar tahun itu pakai analisis horizontal. Sama kayak antar daerah juga. Kalau antar tahun itu dia beda tahun, tapi di satu daerah. Kalau antar daerah, dia itu tahunnya sama-sama tahun 2016, tapi dengan perbandingan kalau di swasta itu kan perusahaan sejenis. Kalau di Pemda itu Pemda yang sejenis. Jadi kalau misal Tangsel, ya dengan Tangerang, kayak gitu. Ini ada pendapatannya, jadi kita bandingin nih sama Pemda sebelah, kayak gimana sih pendapatannya, gimana sih pendapatan asli daerahnya dibanding Pemda kita gitu. Nah ini yang dimaksud sama analisis horizontal. Terus gimana perbedaannya sama analisis vertikal? Kalau analisis vertikal adalah kalau horizontal kan membandingkan lebih dari suatu laporan keuangan ya. Maksudnya itu membandingkan laporan keuangannya baik itu per tahun maupun antar daerah. Nah kalau dia vertikal, dia dilakukannya adalah membandingkan antar akun atau komponen laporan keuangan. Jadi yang dibanding itu bukan secara keseluruhan nih, pendapatan Tangselnya gimana, PAD Tangselnya gimana, enggak. Tapi dia membandingkan antar akun doang atau antar komponen, lebih kecil lagi, lebih spesifik pada suatu periode untuk mengetahui hubungan antar komponen pada satu laporan keuangan. Gimana itu? Jadi contoh kayak gini. Misal di Tangselnya ada pendapatan, ada belanja, terus ada, ini kita bahas pendapatan dulu ya. Ada PAD, ada dana perimbangan. Nah, kita mau cek berapa sih PAD ini dibandingkan sama pendapatannya. Itu bisa kita cek. Jadi ternyata PAD dibanding pendapatannya itu sekitar 50% doang. Terus dana perimbangan bagi pendapatan itu cuma 31%. Jadi inilah fungsinya kalau analisis vertikal. Dia cuma per akun. Bukan kayak kalau misal horizontal kan dia pendapatan ya ke pendapatan.
terus PAD ya ke PAD kayak gitu kan. Tapi kalau vertikal itu lebih ke per masing-masing akun komponennya di 1 tahun yang sama, yaitu 1 laporan keuangan kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, membandingkan laporan yaitu dengan perubahan laporan keuangan, analysis changing of account. Jadi analysis changing of account yaitu dilakukan dengan membandingkan akun-akun yang sama dalam laporan keuangan pada periode yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui perubahan akun antar periode akuntansi. Misalnya gimana? Misal gini, kita mau menganalisis belanja tidak langsung nih, maupun belanja langsungnya deh. Dari tahun 2015 dan ke tahun 2016 ada kenaikan berapa persen sih? Kayak gitu. Nah ini perubahan laporan keuangan membandingkan akun-akun yang sama. Jadi yang dibanding itu ya sama. Perbandingannya itu belanja tidak langsung ya dengan belanja tidak langsung, belanja langsung dengan belanja langsung kayak gitu. Itu perubahan laporan keuangan. Terus yang ketiga ada per komponen laporan keuangan. Jadi analisis per komponen laporan keuangan itu adalah dilakukan dengan membandingkan nilai suatu akun atau komponen dengan nilai total kelompok akun dalam laporan keuangan yang sama, dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi atau pengaruh suatu akun terhadap akun kelompoknya. Maksudnya gimana? Jadi gini, misal nih belanja itu terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah terus kita mau cek belanja langsung terhadap belanja itu berapa sih persentasenya. Nah itu, jadi itu kita menganalisis per komponen laporan keuangannya di satu akun yang sama. Misal satu akunnya itu akun belanja, isinya kan ada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah kita mau cek belanja langsung per belanja itu berapa, belanja tidak langsung per belanja itu berapa. Nah ini udah ketahuan ya, ternyata belanja langsung ke belanja itu persentasenya 64%, belanja tidak langsung terhadap belanja itu 36% kayak gitu. Terus persentase, terus ada lagi ini, ada belanja modal. Kita mau cek ternyata belanja modal terhadap belanja itu sekitar 36,3%. Dapat dari mana angkanya? Angkanya dapat dari 288,248 dikurangi 1049 dibagi 1049. Hasilnya berapa? 36,3% kayak gitu. Ini cuma membandingkan per komponen laporan keuangan ya teman-teman. Lalu yang keempat itu adalah analisis trend analysis. Jadi apa itu analisis trend? Trend analysis adalah dilakukan dengan membandingkan akun-akun yang sama pada laporan keuangan pada periode akuntansi yang berbeda secara berurutan. Buat apa sih? Buat kita tahu grafiknya kayak gimana sih, kenaikannya kayak apa sih. Ini nih, kata kuncinya itu ada di grafik teman-teman. Jadi kalau analisis trend itu lebih menggambarkan lebih jelas gitu loh. Kayak oh dia naik banget, oh dia turun, oh dia gimana, itu langsung ketahuan dari grafiknya. Daripada kita lihat kayak gini kan masih nggak enak ya dilihat. Kalau kita pakai grafik kan kelihatan enak banget. Oh ternyata dari tahun 2014 ke 2015 ini naik nih, 2015 ke 16 lebih naik nih. Nah kayak gitu, ini jadi kita tahu gitu. Ini buat analisis trennya dengan akun yang sama ya. Jadi kalau belanja tahun 2014, 15, 16 itu ya ini trennya. Namanya aja trennya jadi gimana sih dari tahun ke tahun si belanja ini gitu. Terus yang kelima ada analisis sumber dana dan penggunaannya, yaitu analisis source of fund. Apa itu? Jadi analisis yang dilakukan dengan mengidentifikasi sumber dana yang efektif dan potensial dalam mendukung program pemerintah. Ini ya, yang dilakukan dengan mengidentifikasi sumber dana yang efektif dan potensial. Nah ini buat analisis sumber dana dan penggunaannya. Jadi tujuannya itu buat apa aja? Jadi ada 5 tujuan analisis sumber dana dan penggunaannya. Yaitu ada apa aja? Yaitu mengetahui asal dana dan penggunaannya, untuk mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional, untuk mengetahui asal dana untuk mendapatkan aset, mengetahui asal dana untuk menutup defisit anggaran, serta mengetahui tujuan pemakaian surplus anggaran. Ini setelah kita udah bisa menganalisis ini, udah bisa mengidentifikasi sumber dana yang efektif dan potensial, kita bisa untuk mengetahui tujuan pemakaian surplus buat apa aja yang biar efektif, biar uangnya itu nggak kebuang-buang, terus bisa membangun daerahnya sendiri, yaitu kita pakai analisis sumber dana dan penggunaannya. Jadi benar-benar data ini data-data kualitatif. Kalau tadi kan data yang cuma hitung-hitungan doang ya. Kalau yang ini benar-benar kualitatif yang mana kita bisa ngecek langsung tujuannya itu buat apa sih kayak gitu. Ini lebih kayak nanti pengambilan keputusannya itu seperti apa. Setelah kita udah tahu ini bagus atau enggaknya, akun-akun mana yang bagus, terus sumber dana mana yang efektif dijalankan, terus gimana cara kita mendukung program pemerintah. Nah itu kita pakai analisis sumber dana dan penggunaannya. Oke, sekarang yang terakhir dalam membandingkan antar
komponen dan antar laporan keuangan. Yang terakhir adalah analisis kepatuhan atau compliance. Ini dia. Analisis kepatuhan atau ketaatan, analysis of compliance. Nah, analisis ketaatan sendiri adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan pelaksanaan kegiatan telah dipenuhi. Oke, jadi kita tuh pengen tahu udah dilaksanain belum sih kegiatannya. Terus analisis ini hanya dilakukan oleh ahli seperti auditor yang akan memberi opini dan laporan hasil audit terkait adanya kesalahan, penyimpangan atau kelemahan. Nah, ini biasanya digunakan oleh auditor ya teman-teman. Terus parameter yang digunakan itu ada apa aja? Yaitu ada pendapatan dan belanja diatur di APBD, terus asasnya pre-label yang mana anggaran harus disahkan sebelum dilaksanakan. Terus ada asas universalitas yang mana pengeluaran harus tercantum pada anggaran. Lalu ada asas spesialitas yang mana tidak boleh ada terjadi pergeseran anggaran atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada asas periodisitas yang mana laporan harus disusun secara berkala, sesuai aturan. Ada asas bruto yaitu tidak boleh dilakukan offsetting pendapatan dengan belanja. Ada anggaran belanja adalah plafon atau batas tertinggi, jadi ini anggaran adalah batas tertingginya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Oke, ini tadi kita udah ngebahas terkait pengenalan dulu ya, perbandingan antar komponen dan antar laporan keuangan. Jadi ada 6 alat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas analisis rasio. Nah, analisis rasio itu apa? Jadi dalam analisis rasio kita mencakup 3 pembahasan utama, yakni mengenai liquidity, solvability, dan efisiensi. Likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Itu fungsinya buat apa aja? Jadi kalau likuiditas itu adalah kemampuan Pemda untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kalau solvabilitas, kemampuan Pemda ini entitas Pemda ya, untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Ini maksudnya itu kemampuan entitas untuk melunasi kewajiban semuanya lah, termasuk utang-utang jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah terkait efisiensinya. Kemampuan institusi untuk melaksanakan kegiatannya dan mencapai tujuan serta efisien biasanya dihitung dari variansinya. Ini terkait efisiensi dari suatu Pemda itu sendiri. Nah, terus analisis rasio itu punya beberapa kelebihan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Apa aja? Yang pertama, mudah dibaca dan ditafsirkan karena berupa angka atau ikhtisar statistik. Yang kedua, informasi yang disajikan lebih ringkas atau sederhana. Ya kan, karena kan berupa rasio, jadi langsung tahu gitu. Oh kayak gini nih rasionya, oh ini bagus nih, oh ini turun kayak gitu. Terus yang ketiga, itu untuk standarisasi unit pengukur komponen keuangan pemerintah. Yang keempat, untuk memudahkan membandingkan kondisi keuangan antar daerah. Jadi setelah kita udah punya rasionya, kita bisa tahu nih, oh rasio ini lebih bagus daripada Pemda X, oh Pemda Y ini lebih bagus daripada Pemda Z. Itu bisa lihat dari rasionya. Terus yang terakhir adalah memudahkan dalam melihat perkembangan daerah serta prediksi di masa depan. Sama kayak swasta ataupun private sector, yang mana kita juga bisa nge-forecast dari rasio-rasio ini gitu. Makanya kita bisa dari rasio-rasio ini bisa memudahkan melihat perkembangan daerah dan prospeknya itu kayak gimana sih ke depannya. Nah, ini tujuan yang penting banget, kelebihan-kelebihan dalam melakukan analisis laporan keuangan dalam pemerintah daerah. Lalu selain kelebihan ternyata ada kekurangannya nih teman-teman, ada kelemahannya. Apa aja kelemahannya? Yang pertama, istilah rasio dan kaidah pengukurannya itu belum seragam. Jadi per masing-masing Pemda atau rasio-rasio itu dalam Pemda itu belum seragam teman-teman. Ya karena belum familiar yang mana digunakan oleh si sektor private atau sektor swasta. Nah, belum ada standar rasio untuk nilai baik atau buruknya aktivitas. Lalu angka rasio tidak secara mutlak dapat diperbandingkan karena adanya kebijakan akuntansi yang berbeda di setiap Pemda. Sama halnya kayak yang di sektor swasta, ini aku sering-sering bandingin ya, karena biar kita lebih jelas gitu, lebih paham gimana alurnya sih di Pemda itu, analisa laporan keuangan Pemda itu kayak gimana sih, nah gitu. Jadi aku sering-sering nge-compare antara si public sector maupun private sector. Nah, kalau di Pemda itu ya sama kayak private, yang mana dia harus perusahaannya itu dalam industri yang sama, terus akuntansinya juga sama kayak di Pemda, dia harus sama juga baru bisa diperbandingin. Kalau gitu nggak bisa secara mutlak diperbandingkan kalau kebijakan akuntansinya itu berbeda. Lalu yang terakhir terkait validitas angka rasio sangat dipengaruhi oleh validitas laporan keuangan dan kendala inheren di dalamnya. Ini terkait inherent risk ya teman-teman, risiko bawaan dari validitas laporan keuangan suatu Pemda. Jadi ini video pertamaku, nanti kita akan lanjut di materi selanjutnya terkait analisis rasio yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi terima kasih atas waktunya teman-teman.
Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.